Selamat ketemu lagi di channel Kanita Orchid ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada satu apapun kekurangan. Yang sakit semoga disembuhkan ya. Yang mulai berusaha semoga disukseskan. Kita semua diberi rezeki dunia dan akhirat, amin. Pada pertemuan kali ini kita bicarakan permasalahan kebersihan bisa, kemudian kondisi kebun pada saat ini malamnya diguyur hujan lebat, maka tidak ada perlakuan penyiraman dan jadwal pemupukan pun tidak ada. Untuk itu kita melakukan mungkin pekerjaan penanaman kayu ya, untuk dijadikan media seperti itu ya. Jadi kalau mulai hujan seperti ini, penyiramannya mungkin dilakukan hanya sore hari aja tanpa ada pagi hari ya. Itu pun kalau sekiranya kondisi media masih basah ya. Kali ini kita coba melihat kayu ya, kayu yang akan mau ditanam di untuk dijadikan media. Coba kita melihat, inilah tanaman-tanaman anggrek. Jadi basah ya, daun-daunnya pun basah seperti ini ya, kelihatannya ya. Ingat sekali lagi, saya ingatkan pada teman-teman sekalian untuk menjaga kesehatan, kebersihan kondisi tanaman kita ya. Ini dia, mari kita coba melihat kayu. Nah, ini kayu ini gimana teman? Kayu ini kayu akasia ya. Jadi kayu akasia ini bisa tahan selama 5-6 tahun, dimana kondisi kayu ini ataupun bagus tidaknya kayu ini kita melihat dari media, dari diameter kayu. Semakin besar diameter kayu, semakin bagus untuk media. Kenapa? Jadi permukaannya semakin lebar kalau semakin besar kayu ya. Jadi kayu yang kita pakai yang sebagusnya kayu yang berdiameter maksimum 11 cm ya. Kalau tidak ada kayu yang sebesar itu boleh, tapi penanamannya kita jarangkan supaya untuk tidak akar tidak bertimpah-timpah sehingga tidak ada terjadi rebut-merebut makanan. Nah, ini kayunya, ini kita tanam dan begitu saja. Itu cukup 30 cm ya. Jadi kalau daerah yang banyak rayap, kita boleh pakai di dalam ini ya. Ini dalam tadi kita pakai plastik ya. Plastik yang makin tebal makin bagus untuk mengantisipasi rayap. Namun demikian, kalau misalnya
tempat kita tidak ada rayap, kita nggak perlu pakai plastik, cukup seperti ini aja. Itu dia. Jadi ini ya, semakin tebal plastik yang diberikan makin bagus untuk menghadapi rayap ya. Nah ini sekali lagi kita bicara masalah diameter kayu. Kalau misalnya diameter makin kecil, maka plant pun sedikit kita berikan, kita tanamkan agar supaya tidak terjadi perebutan makanan plant tersebut ya. Jadi saya coba ulangi lagi, kayu yang baik adalah kayu yang berdiameter di atas 11 cm. Kemudian bila tidak ada kayu yang sebesar itu boleh, tapi plant dijarangkan ya, supaya tidak ada terjadi rebutan makanan. Kemudian bila daerahnya banyak rayap, kayu bagian bawah yang ditanam itu diselubungi dengan plastik ya, supaya rayap tidak memakannya ya. Makin banyak plastik yang untuk ditutupinya, cukup dengan plastik apa aja bisa, plastik untuk bawa belanjaan ya, itu bisa plastik kresek ya. Ya itu dia. Kemudian kedalaman kayu cukup 30 cm, tidak perlu dalam-dalam sekali. Nah di sini kita tidak ada mempergunakan cor ya. Kalau kita mempergunakan cor, ini kayu yang dicor, biasanya kayu yang di sini nih, yang di ujung-ujung cor ini, misal dicor, ini lekas lapuk dan kemudian gampang patah ya. Itu kelemahannya untuk mempergunakan cor. Jadi sebaiknya tidak perlu dicor ya. Nah, kalau untuk mempergunakan pot, itu nggak perlu dicor bisa, tapi dengan cara pot itu dimasuki kayu, kemudian disusun batu ya, batu rapat sehingga tidak goyang, kemudian di atasnya ditaruh tanah ya. Itu lebih bagus seperti itu dan lebih asri ya. Nah, kayu pun lebih awet seperti itu daripada kita mempergunakan cor. Ya itu perlu dipahami sekali ya, hal-hal seperti itu ya. Nah, itu dia tadi ya. Kembali lagi, kalau ada pertanyaan masalah kayu dan penanamannya, sebenarnya videonya ada saya buat di sebelum ini, boleh dikunjungi di video yang tersebut di channel ini ya. Tapi ini hanya sekedar untuk mengapakan aja nih, mengulang-ulang aja ya. Nah kemudian masalah kayu tidak ada perlakuan ya, tidak ada perlakuan khusus terhadap kayu ini. Yang penting tadi speknya sudah saya bicarakan, itu yang paling penting. Nah kalaupun kayu itu ditebang hari ini pun juga bisa dilakukan ditanam ya. Jadi nggak perlu ada perlakuan direndam sama pungi, disemprot dengan insek, tidak perlu seperti itu gitu. Ataupun menunggu kulitnya harus dikupas, tidak perlu kulit dikupas gitu. Jadi tidak perlu diberat-beratkan ya. Kalau ada yang mudah, yang murah, kenapa itu ya kita lakukan gitu. Ya ini dia kayunya ya. Jadi kalau toh pun ada pertanyaan lebih lanjut, boleh nanti di komen di tempat saya ataupun WA saya 0822 8354 6101. Saya ulangi lagi, WA saya 0822 8354 6101. Kalau ada kurang jelas boleh nanti dipertanyakan atau di komen ya, di video ini di YouTube. Baik, kita bergeser lebih lanjut. Bila hujan hari ya. Nah,
Jadi menentukan untuk penyiraman lanjutnya lebih sore nanti itu tergantung sama media. Jadi kalau kita mempergunakan media sabut, cukup kita pegang aja sabutnya seperti ini bagian dalamnya. Kalau masih basah dia, kita tidak usah melakukan penyiraman. Jadi kita hentikan penyiraman. Tapi kalau ini sabut ini sudah kering sekali, kering kerontang, itu harus dilakukan penyiraman untuk sore hari ya. Gitu dia, karena nanti bila itu tidak kita lakukan bisa terjadi defisit ya, defisit air ya. Bisa terjadi apa namanya ya, jadi bisa kekurangan air ya. Itu dia ya, kekurangan air yang mungkin akan menjadi tidak ada cahaya. Tidak ada, kalau biasanya tanaman yang kekurangan air itu plantnya tidak cahaya, ataupun tanaman yang kurang makanan plantnya tidak bercahaya, ataupun daunnya tidak bercahaya ya. Itu dia yang perlu diperhatikan pada kondisi-kondisi hujan ya, bila plant kena hujan. Jadi kalau memang demikian ya, tapi saya ingatkan lagi, walaupun hujan, bila nanti masuk dalam waktunya pemberian pupuk atau pemberian pupuk puisi gen 2, gen 3, itu harus dilaksanakan walaupun malamnya hujan, walaupun medianya basah ya, itu harus kita lakukan gitu. Karena itu sama aja bila sama dengan manusia, pada saat jadwalnya makan memang harus makan, kalau nggak lapar sakit mah. Jadi efeknya nanti domino kemana-mana ya kan gitu. Itu dia ya kan. Untuk saat ini saya tutup dulu pertemuan kita. Lain waktu kita coba buat video yang sangat berguna untuk teman-teman sekalian. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas attentionnya, terima kasih untuk semua teman-teman yang mau menonton dan mengkomen, men-like, men-share video ini, dan jangan lupa subscriber untuk agar channel ini bisa berkelanjutan, sehingga bisa mengeluarkan ataupun menggambarkan ide-ide yang baik untuk kita semua gitu. Semoga kita diberi kekuatan iman, kekuatan kesehatan, kekuatan badan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.